Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek tugas akhir kita di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum kita lanjut ke materi, ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Bagus Nugraha dengan NIM 24015147. Saya Rafif Labid Alehan dengan NIM 24015148. Saya Andi Wicaksono dengan NIM saya 24015149. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk sesi pertama tentang bahasa pemrograman Python yang sebelumnya sudah kami buat. Pertama, kita akan mengimpor modul Pygame terlebih dahulu dengan kode import Pygame from Pygame local import. Kemudian menginisialisasi file ini sebagai file Pygame dengan menggunakan Pygame init. Dan setelah itu membuat objek clock untuk mengontrol frame rate, menentukan ukuran layar dengan ukuran 1000 kali 1000, membuat layar game dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian memberi judul pada jendela game, menyiapkan font, membuat sebuah variabel global yaitu LCS dan ukuran awal 50, game over 0, main menu true, level 0, max level 7, dan skor 0. Kemudian ini ada inisialisasi warna yang seharusnya blue ini menggunakan kode RGB blue, membuat gambar latar belakang dengan variabel yang berisi image yang mengeluarkan image sky png yang kemudian akan dimasukkan ke dalam background image. Begitu pula dengan start image, dan exit image. Kemudian ada fungsi draw text untuk merender teks ke permukaan gambar. Image font, image sama dengan font render untuk merender sebuah teks. Kemudian teks tersebut ditampilkan dengan menggunakan screen split ke koordinat X dan juga koordinat Y. Kemudian mau kelas button, menyiapkan gambar dan menentukan area tombol, save image, berisi image, save rect, berisi koordinat image dari rect yang akan didistribusikan ke save rect.x, yaitu koordinat X, dan rect.y dengan koordinat Y. Kemudian draw self untuk inisialisasi aksi tombol yang nilai awalnya adalah false. Kemudian mengambil posisi mouse dengan Pygame mouse get pose dan mengecek apakah mouse tersebut berada di atas tombol dan diklik di atas button dengan menggunakan if solve rect, poly the point, pause. Jika Pygame dipencet dan soft click sama dengan false, maka action menjadi true dan soft click menjadi true. Dan jika Pygame get press 0 sama dengan 0, soft click menjadi false. Kemudian menampilkan tombol di layar dengan screen split. Kelas untuk pemain, kelas player, memanggil fungsi reset untuk inisialisasi awal, start reset, X dan Y akan memberi start, koordinat X dan Y. Kemudian inisialisasi pergerakan horizontal dan vertikal. Jika game over dengan 0, maka sistem gerak player akan dijalankan, yaitu adalah variable key akan mengambil get pressed key, yang dimana itu akan mengambil action event apa yang kita pencet saat kita berada di dalam game. Jika spasi, maka jika space, maka shift Y sama dengan min 15 dan jam menjadi true. Jika space sama dengan false, maka jam sama dengan false. Jika tombol dipencet A, MX akan dikurangi 5 dan counter plus 1, self direction minus 1. Kemudian D, MX plus 5, self counter plus sama dengan 1, self direction sama dengan 1. Jika A dipencet dan false, kemudian D dipencet false. Jika K sama dengan false dan D sama dengan false, self counter sama dengan 0,
self index juga sama dengan 0. Kemudian ada percondition lagi di dalamnya, yaitu if jika self direction sama dengan 1, maka self image akan berisi self image right dengan index self dot index. Begitu pula yang di bawahnya. Animasi berjalan. Jika counter lebih besar dari walk cooldown, self counter menjadi 0, self index plus sama dengan 1. Dan jika self index lebih besar dari panjang self image right, maka self index sama dengan 0. Jika self direction sama dengan 1, maka self image akan berisi self image right dengan index self dot index. Begitu pula selanjutnya yang self direction minus 1. Kemudian menambahkan gravitasi. Self velocity y plus sama dengan 1. Jika vel underscore y lebih besar dari 10, maka self vol y sama dengan 10. Kemudian menentukan apakah pemain berada di udara. Self in air sama dengan true, for tail in for tail list. Memeriksa sebuah event jika mentok ke tail list. Jika mentok ke tail, maka apa yang terjadi? If tail 1 quality rate self rate x plus mx self rate y self dot width self height adalah parameter yang digunakan untuk menentukan sini tak skip itu. Periksa mentok horizontal. Jika tail 1, maka mx sama dengan 0. Jika tail 1 dan self rect x plus mx, self rect y, width dan height, maka mx sama dengan 0. Jika tail 1, self rect x, self rect y plus my, self width, self height, maka akan jalankan sebuah percondition lagi. If self vel y lebih kecil dari 0, maka my tail sama dengan 1. Dot bottom min dikurangi self rect dot top. Self vel y sama dengan 0. And if self vel y lebih besar sama dengan 0, my tail akan berisi tail 1 dot top dikurangi self rect dot bottom. Self vel y akan menjadi 0, self in air menjadi false. Bisa nabrak dengan musuh atau rintangan. Jika play game speed dot spread to college self proof false, game over akan berisi 1. Jika lava group, kemudian selanjutnya sama dengan yang di atasnya, cuman ini akan berbeda di bagian parameter blob, lava, dan juga exit group. Di exit group maka game over menjadi 1. Untuk memperbarui posisi main, self rect x sama dengan self ref x plus sama dengan mx, self rect y sama dengan plus sama dengan my. Jika game over sama dengan min 1, tampilkan gambar pemain mati dan teks game over. Untuk menekan gambar pain di layar, kita menggunakan screen bleed yang akan menampilkan self.image dan self.reg. Kemudian kita akan mereturn game over. Untuk mereset animasi player, untuk function reset animasi player, image berisi list, self image right juga berisi list, self index 0, self counter sama dengan 0. Jika 6 in range 1 sampai 13, maka image range akan berisi gambar dari 1 sampai 13 yang kemudian akan ditransform ke koordinat 50-80 yang kemudian akan dimasukkan ke dalam image right juga image left. Begitu pula untuk animasi depth self right ini untuk mengambil sebuah koordinat yang dimana akan didistribusikan ke self rect x dan juga y. Kemudian self width ini untuk mengambil lebar dan besarnya. Dan self velocity vel y sama dengan 0.
jump false, direction 0, dan in air sama dengan true. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Bagus. Dan di sini akan dilanjutkan oleh saya. Nah, di sini ada kelas untuk map, kemudian tile list yang berisi list. Nah, ada selanjutnya kode yang memuat gambar untuk tile map. Variabel tileup1 image mengeload image tileup1.png dan seterusnya sampai ke barrel image, variabel barrel image yang mengeload image barrel.png. Nah, lanjut membuat daftar tile dari data. Jika tile sama dengan 1, maka variabel image sama dengan pygame.transform akan mengescale tileup1 image dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, variabel image rect itu mengambil dari koordinat X dan Y, dan variabel tile berisi image dan image rect kemudian dimasukkan ke tile list dan seterusnya sampai ke tile 29. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya sama aja, yang membedakan hanya di gambar dan titik koordinat. Dan yang terakhir yaitu function untuk memunculkan semua tile di map. Ini screen bleed, tile kosong, dan tile 1. Selanjutnya kode pada bagian akhir akan saya lanjutkan. Oke, di sini kita akan membuat kelas untuk musuh, yang dimana di sini pertama kita akan membuat kelas yaitu bernama enemy. Nah, yang di sini terdapat pygame.sprite.sprite. Kelas ini akan digunakan untuk membuat objek musuh yang bergerak. Dan lanjut di sini ada def init self xy. Di sini itu untuk menginisialisasi objek enemy. Nah, di sini kita akan memberikan dua parameter yaitu x dan y untuk menentukan posisi awal musuh. Dan lanjut di sini ada pygame.sprite.sprite. Pada sini yaitu memanggil konstruktor dari kelas index sprite agar kita bisa menggunakan semua fitur bawaan dari pygame sprite.sprite-nya itu sendiri. Dan lanjut di sini ada self image. Self image di sini yaitu pygame.image.load. Nah, di sini kita akan membuat gambar musuh dari file yang bernama blob.png. Oke, dan lanjut di sini ada rect. Nah, di sini kita akan membuat batasan atau bounding box untuk gambar musuh yang memungkinkan kita melacak posisinya. Dan di bawah sini ada self rect.x sama dengan x dan self.rect y sama dengan y. Di sini yaitu kita akan memosisikan awal musuh diatur berdasarkan koordinat x dan y yang diterima sebagai parameter. Dan lanjut di sini ada self move direction sama dengan 1, yaitu variable move direction menentukan arah gerakan musuh. Nilai awalnya 1 yang berarti ke kanan. Dan ada self.move counter sama dengan 0. Nah, variabel move counter digunakan untuk menghitung sejauh mana musuh telah bergerak dalam satu arah tersebut. Dan di sini ada function yaitu fungsi update pada enemy, def update self. Fungsi ini bertanggung jawab memperbarui posisi musuh di layar. Dan di bawahnya ada self.rect.x plus sama dengan self move direction. Nah, posisi X musuh diperbarui berdasarkan arah gerakan. Dan lanjut lagi di sini ada self.move counter plus sama dengan 1. Move counter bertambah setiap kali fungsi ini dipanggil sehingga kita tahu jarak yang telah ditempuh. Lanjut di sini kita akan membalik arah pergerakan setelah bergerak sejauh 50 pixel.
Di sini ada if abs self.move counter lebih besar 50. Berarti di sini jika musuh telah bergerak sejauh 50 pixel, kita akan kembali ke arah gerakannya. Lanjut di sini ada self move direction kali sama dengan kurangi 1 atau minus 1. Nah, di sini adalah membalik nilai move direction untuk mengubah arah gerakan. Dan self.move counter kali sama dengan minus 1, yaitu membalikan nilai move counter agar dapat melanjutkan perhitungan dalam arah yang baru. Di sini kita akan membuat kelas lava, yaitu pgame.sprite. Nah, kelas ini digunakan untuk membuat rintangan berupa lava. Di sini ada def init self x y. Nah, fungsi ini menginisialisasi objek lava dengan posisi awal x dan y. Dan di sini ada img sama dengan pgame image.load. Nah, di sini kita akan membuat gambar lava dari file lava png. Lanjut di sini ada self dot image pgame transform scale dot image tiles dibagi 2, yaitu adalah mengubah ukuran gambar lava agar sesuai dengan kebutuhan permainan. Lanjut di sini ada self dot rect sama dengan self image dot get rect. Di sini adalah membuat batasan untuk gambar lava itu sendiri. Kita akan membuat kelas barrel yang dimana kelas ini digunakan untuk membuat item barrel yang bisa diambil oleh pemain. Di sini ada def init self.xy. Nah, di sini kita akan menginisialisasi objek barrel dengan posisi awal. Dan img pgame.load. Di sini kita akan membuat gambar barrel dari file barrel png. Lanjut di sini ada self image pgame transform. Di sini kita mengubah ukuran gambar barrel. Masuk pada kelas untuk pintu atau exit ya, di sini kelasnya namanya. Kelas exit ini digunakan untuk membuat pintu keluar dari level permainan atau keluar untuk setelah game selesai kalau sudah sampai finish nanti. Nah, di sini ada def init self.xy lagi. Di sini fungsinya untuk menginisialisasi objek pintu keluar dengan posisi awal, dan ada img.pgame. Di sini kita akan membuat gambar dari file exit.img. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi mereset level. Def reset level. Nah, di sini adalah fungsi ini digunakan untuk mengatur ulang semua elemen di level permainan. Yang pertama ada global world, barrel group, blob group, score. Nah, kita membuat variabel-variabel tersebut bersifat global agar dapat dimodifikasi di dalam fungsi ini. Di sini ada blob sama dengan group.empty. Di sini akan menghapus semua musuh yang ada di layar saat meresetnya. Word sama dengan word data. Dan di sini kita akan membuat ulang dunia permainan berdasarkan data level. Dan lanjut di sini ada score sama dengan 0, yaitu akan mengatur ulang skor permainan menjadi 0. Dan lanjut di sini ada word data. Nah, data ini adalah representasi dari level permainan. Setiap angka menunjukkan elemen yang berbeda, seperti tanah, rintangan, musuh, atau item dalam permainan. Nah, setiap angka-angka ini yang kecuali 0, dia di sini akan memunculkan elemen atau semacam gambar yang sudah dimasukkan di dalam angka-angka ini. Oke, lanjut di sini kita akan inisiasi permainan. Di sini ada player sama dengan player 100 screen height minus 130. Di sini kita membuat objek player menggunakan kelas player. Nah, objek ini akan mewakili karakter utama dalam permainan kita nanti. Dan di sini posisi awal player ditentukan pada koordinat X, yaitu 100, dan Y, screen height, minus 130. Nah, pada ini player akan dipastikan muncul di dekat bagian bawah layar, namun tetap di atas elemen lain seperti lantai, jadi tidak tembus ke bawah.
Dan lanjut di sini membuat grup sprite. Di sini blob group sama dengan pgame.sprite.group. Nah, di sini adalah kita akan membuat grup sprite bernama blob group, dan grup ini akan digunakan untuk mengelola semua objek musuh jenis blob dengan grup ini. Jadi di sini ada lava group sama dengan pgame.sprite.group. Di sini grup ini akan mengelola semua elemen lava dalam permainan. Dan lava itu sendiri bertindak sebagai rintangan, dan nantinya kita bisa memeriksa apakah player menyentuh elemen lava melalui grup ini. Dan lanjut ada barrel group. Nah, di barrel group ini bertugas mengelola semua objek barrel atau barrel dalam permainan. Dan objek barrel ini nantinya akan digunakan sebagai elemen interaktif. Nah, kan seperti untuk menambah skor. Oke, lanjut di sini kita ada exit group. Di grup ini akan mengelola sebuah elemen exit atau pintu keluar dalam permainan. Nantinya kita akan memeriksa apakah player mencapai elemen grup ini untuk menyelesaikan setiap levelnya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada menambahkan barrel untuk skor. Di sini kita akan menambahkan sebuah objek barrel untuk mewakili barrel yang digunakan dalam skor. Objek ini dibuat menggunakan kelas barrel. Nah, barrel ini akan menjadi salah satu elemen yang player perlu kumpulkan. Dan lanjut di sini ada inisialisasi map, word sama dengan word data. Di sini kita akan membuat objek word menggunakan kelas word dengan parameter word data, dan word data ini berisi data level seperti tata letak platform, musuh, lava, dan elemen lainnya. Oke, dan lanjut di sini kita akan membuat tombol untuk memulai merestart dan keluar. Tiga tombol ini yaitu tombol restart, start, dan exit diatur dengan posisi dan gambar masing-masing, ya kan. Dan untuk restart ini nanti akan merestart gamenya, start akan memulai gamenya, dan exit button akan keluar dari gamenya. Oke, dan di sini kita lanjut akan masuk pada loop permainan utama. Yang pertama ada run sama dengan true. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel run dan mengaturnya ke true. Nah, variabel ini akan digunakan sebagai kondisi utama untuk menjalankan loop permainan. Selama run bernilai true, game akan terus berjalan. Di sini ada while run. Nah, ini adalah loop utama permainan. Semua logika permainan akan dijalankan di dalam loop ini. Dan permainan akan berhenti jika diubah menjadi false. Dan lanjut di sini ada clock.tickfps. Kita menggunakan fungsi clock.tickfps untuk mengontrol frame rate permainan. Dan ini akan memastikan bahwa permainan berjalan pada kecepatan yang stabil sesuai nilai FPS yang telah kita tetapkan. Oke, sekarang kita masuk pada screen build. Di sini kita akan menggambar background permainan menggunakan fungsi bleed. Dan background akan diambil dari gambar pg/img dan ditempatkan di koordinat 0, 0. Dan kita akan masuk ke logika menu utama. If main menu sama dengan true, yang dimana kita akan memeriksa apakah player sedang berada di menu utama. Jika main menu bernilai true, maka elemen menu utama akan ditampilkan. Nah, dan di dalam menu utama terdapat button. Di sini ada if exit button not draw. Kita akan memeriksa apakah tombol exit ditekan. Jika ditekan, kita mengubah nilai run menjadi false untuk menghentikan loop permainan dan keluar dari game. Dan di sini ada button if start button dot draw. Di sini apabila player menekan tombol start, maka kita akan mengubah main menu menjadi false, menandakan player meninggalkan menu utama atau main menu dan memulai permainannya. Di sini ada else. Jika main menu bernilai false, artinya player sudah masuk ke dalam permainan. Word.draw, kita memanggil metode draw dari objek word untuk menggambar elemen-elemen di layar seperti platform, musuh, dan rintangan. Dan lanjut di sini ada if game over sama dengan 0. Berarti jika game over bernilai 0, artinya permainan masih berjalan. Semua logika utama permainan akan dijalankan dalam kondisi ini. Dan lanjut di sini ada blob.
group.update. Nah, di sini kita akan memanggil metode update dari grup sprite blob group untuk memperbarui gerakan musuh seperti animasi atau perubahan posisi mereka. Dan lanjut di sini ada if pgame.sprite collide player barrel group true. Nah, di sini kita memeriksa apakah player menyentuh barrel dan dalam barrel group. Jika terjadi tabrakan, barrel tersebut dihapus dari grup dan skor player ditambah menjadi 1. Dan di sini ada draw text. Draw text di sini kita akan menampilkan skor di layar menggunakan fungsi draw text dan skor akan ditampilkan dan ditempatkan di koordinat dekat bagian atas layar. Dan lanjut di sini kita akan menampilkan grup sprite di layar. Ada blob.drawScreen, lava group.screen, barrel group.screen, exit.drawScreen. Di sini kita akan menggambar semua sprite. Yang pertama ada musuh dalam blob group dan tampilkan ke layar. Yang kedua ada menggambar sprite lava dalam lava group dan tampilkan ke layar. Yang ketiga ada barrel, yang dimana akan menggambar semua sprite barrel yang tersisa dalam barrel group dan ditampilkan ke layar. Yang keempat ada exit, yaitu menggambarkan elemen pintu keluar dari exit group dan ditampilkan ke layar. Dan lanjut di sini adalah game over sama dengan player.update game over. Nah, di sini kita akan memperbarui status player dengan memanggil metode update. Nah, metode ini juga menentukan apakah player kalah atau masih hidup dengan memperbarui nilai game over-nya. Lanjut di sini ada kondisi saat game over. If game over sama dengan -1, yang dimana jika game over bernilai -1, artinya player kalah dan kita menampilkan tombol restart untuk memulai permainannya. Dan di sini ada tulisan if restart button.draw. Ketika tombol restart ditekan, kita akan memanggil fungsi reset level untuk mengatur ulang level dan player dikembalikan ke posisi awal dan nilai skor di reset menjadi 0 kembali. Dan jika atau if game over sama dengan 1, yang artinya jika game over bernilai 1, artinya player telah menang. Dan pada tampilan akan menampilkan pesan you win dan skor akhir di layar. Dan di sini ada lanjut dan di sini ada exit button .react top left sama dengan button X, button Y. Nah, di sini kita akan mengatur posisi tombol exit agar muncul di bawah pesan kemenangan. Dan yang terakhir di sini ada if exit button .draw, yaitu ketika tombol exit ditekan, permainan berakhir dan mengubah run menjadi false. Dan di sini ada logika keluar dari game. For even in pgame.get. Nah, di sini kita akan memeriksa semua event yang selama loop seperti input keyboard atau mouse. Nah, dan di sini ada if event.type sama dengan pgame.quit, yang dimana jika player menekan tombol close window, kita mengatur run menjadi false sehingga permainan akan keluar. Nah, di sini ada memperbarui tampilan layar. Nah, di akhir setiap iterasi loop, kita memperbarui tampilan layar agar semua elemen yang digambar sebelumnya terlihat. Dan yang terakhir di sini adalah keluar dari game, pgame.quit. Ketika loop permainan selesai, kita memanggil pgame.quit untuk menghentikan modul pgame secara bersih dan mengembalikan kontrol ke sistem operasi. Oke, dan yang terakhir, kita akan melakukan simulasi gamenya dengan cara kita naikkan atau kita masuk pada bagian terminal yang ada di VS Code dan kita masukkan p sama dengan spasi main dot p.
lalu apa? Lalu enter. Nah, otomatis langsung akan muncul gamenya. Di sini ada dua button. Kalau kita ambil exit, kita otomatis keluar. Nah, kita masuk lagi. Nah, kalau kita start, kita akan langsung mulai pada gamenya. Game di sini ada barrel, ada lava, dan ada blobnya ini, blob atau slime atau enemy musuhnya. Nah, di sini apabila kita main, oke kita main dulu. Main dan mengambil barrel, maka barrel di sini akan nambah menjadi 1. Dan apabila kita tidak loncat dan mengenai lava, gamenya akan apa? Game over. Nah, kita disuruh mengulangi restart dari awal. Nah, saat kita restart, ini kembali 0 lagi, dan di sini muncul lagi. Nah, kita harus main lagi, lanjut. Kita harus melewati rintangannya. Oke, kita ambil, udah dapat 2, udah dapat 3. Nah, kalau jika kita terkena ini blobnya atau slime-nya enemy, ya kita juga harus akan game over dan merestart gamenya kembali dan kembali ke 0 lagi barrelnya, dan kita mulai dari awal lagi. Oke, di sini kita main. Kita harus melewati lava dan serta rintangan slime atau enemy ini. Sebentar, tunggu. Loncat. Maaf, benar. Oke, kita lanjut. Kita ambil. Bentar. Oke. Kita loncat. Kita loncat. Oke. Loncat. 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 Dan loncat. Ambil yang terakhir. Belum. Ambil yang ke-6. 6 barrel. Oke. Dapat. Sebentar. Loncat. Loncat. Dan yang terakhir adalah jika sudah terkumpul semua, kita tinggal masuk ke exit atau pintu keluarnya. Nah, di sini ada tertulis you win dan barrel collected dan barrel yang terdapat itu ada 7. Nah, jika sudah, kita pencet exit akan keluar dari gamenya atau close.